Wanita cantik menawan ini merupakan CEO termuda, gadis yang baru saja mewarisi bisnis keluarga. Ternyata setiap beberapa dekade, gadis itu meremajakan untuk terus mewarisi warisan. Itu membantu perusahaan tumbuh lebih kuat. Itu sebabnya perusahaan ini terkenal di seluruh dunia. Suatu hari, seorang pekerja secara tidak sengaja menggali peti mati besi. Mereka tidak bisa membantu tetapi membuka peti mati. Saat rantai itu putus, asap putih keluar dari dalam peti mati. Selanjutnya, sesosok terbang keluar dari peti mati. Seorang pekerja juga dibawa pergi. Tubuh orang itu jatuh. Yang lain lari ketakutan. Tapi sedetik kemudian, mereka semua diserang secara berurutan. Mistik yang menghisap darah para pekerja. Lalu perlahan muncul. Ketika dia mengetahui bahwa seseorang meninggal di lokasi konstruksi, Angelique tidak peduli. Gadis yang mendengar peti mati besi itu langsung terkejut. Sesampainya di sana, gadis itu melihat peti mati yang kosong dan langsung teringat masa lalu. 200 tahun yang lalu, Angelique awalnya adalah seorang pelayan. Tapi karena gadis itu cantik, tuan muda memperhatikannya. Sangat cepat, keduanya jatuh cinta. Tapi Angelique sedang jatuh cinta. Tapi Barnabas berubah. Dia langsung menawarkan untuk putus. Barnabas jatuh cinta dengan gadis lain. Julia, saat kalian berdua bersama terlihat oleh Angelique. Gadis itu bertekad untuk membalaskan dendam keluarga mantan kekasihnya. Gadis yang mempelajari mantra sihir, kutukan, dan secara tidak sengaja menemukan jalan menuju keabadian. Gadis itu kemudian mengutuk Julia, menyebabkan Julia melompat dari tebing. Barnabas sangat sedih sehingga dia juga melompat turun. Tetapi ketika saya jatuh, saya menemukan bahwa saya baik-baik saja. Ternyata, Barnabas juga dikutuk menjadi vampir oleh Angelique. Tapi Angelique juga menghasut orang-orang untuk menangkap Barnabas. Kemudian dia dikurung di peti mati besi, mengalami siksaan yang menyakitkan. Sekarang Barnabas akhirnya dibebaskan. Tapi ini sudah 200 tahun, jadi saya benar-benar terkejut. Papan reklame membuat saya berpikir itu adalah tanda setan. Semuanya membuatnya merasa aneh. Untungnya, Barnabas menemukan jalan pulang. Namun sayang, keluarga Collins yang terkenal tahun itu kini hilang. Benda-benda di villa juga menjadi tua. Dan mengetahui itu, Angelique juga segera pergi ke mansion. Seperti yang diharapkan, lelaki tua yang tidak terlihat selama 200 tahun ini benar-benar telah kembali. Angelique mencium Barnabas. Masih rasa akrab? Barnabas tidak menyangka Angelique masih hidup. Meski sudah 200 tahun berlalu, dia tetap membenci gadis itu. Angelique juga mengatakan bahwa kehilangan keluarga Collins adalah salahnya. Gadis itu menyukai cara dia membencinya. Barnabas marah. Angelique menyinari tubuhnya. Barnabas hampir terbakar. Seorang Angelique meninggalkan "Selamat datang kembali", dan kemudian berbalik untuk pergi. Tetapi Barnabas memutuskan untuk mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Saya menemukan bahwa masih ada beberapa orang yang merupakan kerabat dalam keluarga. Awalnya mereka mengira Barnabas adalah seorang gelandangan. Tapi dia tahu setiap agen rahasia keluarga. Dia membawa saudari Elizabeth ke ruang rahasia, untuk menemukan harta pusaka. Elizabeth sekarang mempercayai Barnabas. Tapi Barnabas juga ingin Elizabeth membantunya menyembunyikan identitas vampirnya. Keesokan harinya, Barnabas mengambil status sebagai kerabat untuk tinggal. Elizabeth memperkenalkannya kepada anggota keluarga. Namun yang mengejutkan Barnabas adalah tutornya sama persis dengan Julia. Barnabas untuk sementara menahan diri, tidak berani memprovokasi. Yang penting sekarang adalah mendapatkan properti itu kembali. Barnabas pertama kali merombak rumah bangsawan itu. Kemudian mengandalkan pengalaman bertahun-tahun yang ditinggalkan ayahnya untuk menarik bisnis. Dengan sangat cepat, bisnis ikan mereka dibuka kembali. Barnabas pergi ke pembuat kapal untuk meyakinkan mereka agar melepaskan perusahaan Angelique. Tapi hasilnya hanya penolakan. Jadi, sebagai vampir, Barnabas menghipnotisnya. Semua orang mendengarkanmu. Begitu saja, karir keluarga semakin kuat dan kuat. Pada saat yang sama, perasaannya dan Victoria juga berkembang pesat. Ketika Angelique mengetahui tentang itu semua, dia sangat marah. Maka gadis itu langsung mengajaknya berbicara dan ingin membeli hartanya. Tapi Barnabas tentu saja tidak setuju. Yang dia inginkan adalah kejayaan keluarga Collins. Siapa sangka Angelique tidak marah. Gadis itu sebenarnya ingin agar Barnabas mengingat ingatan mereka. Tapi menghadapi pesona Angelique, tidak peduli berapa banyak Barnabas berusaha mengendalikan keinginannya, dia tidak bisa. Namun Barnabas mulai merasa menyesal dan menolak Angelique. Tapi Angelique berkata dengan marah, "Jika aku tidak bisa memilikimu, tidak ada orang lain yang bisa." Beberapa hari kemudian, Barnabas mengadakan pesta besar. Orang-orang penting di kota hadir. Hal ini membuat Barnabas yakin akan kebangkitan keluarganya. Ia pun mengungkapkan rasa cintanya pada Victoria. Dan masa lalu terulang lagi. Adegan mesra ini kembali terlihat oleh Angelique. Gadis itu marah seolah ingin merusak seluruh pesta. Di saat yang sama, sebuah rencana jahat muncul lagi.
Meski Barnabas mendapatkan Victoria, sifat vampir juga terungkap. Ini membuatnya terlihat seperti setan. Tetapi jika Anda ingin kembali menjadi manusia, Anda harus mematahkan kutukannya. Membuat Barnabas tidak menyangka bahwa Angelique begitu pintar. Angelique setuju untuk mengambil kembali kutukan itu. Tetapi Barnabas harus menjadi kekasihnya. Namun Barnabas menolak tawaran itu. Angelique mendorong Barnabas ke dalam peti mati dan mengikatnya dengan rantai. Silakan terus hidup di peti mati. Sebelum berangkat, Angelique membakar bengkel Barnabas. Setelah itu, dia membawa peti mati itu ke tempat yang jauh. Sebelum pergi, gadis itu mengutuk bahwa dia akan menghancurkan keluarga Collins. Namun, seorang anak laki-laki dari keluarga datang ke sini. Ibu anak laki-laki itu pernah meninggal karena kutukan. Kini arwah sang ibu muncul menyuruh Daud untuk menyelamatkan Barnabas. Di sisi ini, Angelique datang ke polisi dengan bukti bahwa Barnabas telah membunuh orang. Mengatakan bahwa keluarga Collins terlibat dalam pembunuhan itu. Gadis itu kemudian membawa orang itu bersamanya ke rumah Barnabas. Tetapi gadis itu tidak menyangka bahwa Barnabas telah kembali. Dia mengatakan dia juga akan membuat Angelique membayar dosa-dosanya. Barnabas menggigit leher Angelique sekali. Tapi Angelique awalnya adalah seorang penyihir, jadi dia tidak terluka. Baru sekarang polisi menyadari bahwa mereka berdua bukan manusia. Oleh karena itu segera evakuasi semua orang. Angelique bertanya kepada Barnabas mengapa dia selalu memilih orang lain. Dia hanya ingin memilikiku. Aku memberimu hatiku. Dia tidak punya hati. Kamu adalah kutukan. Wanita yang mencintaimu tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Barnabas langsung terlibat dengan Angelique. Tapi kau masih bukan tandingan Angelique. Elizabeth bergegas membantu. Tapi kekuatan sihir Angelique lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Saat ini, Putri Elizabeth melompat turun. Gadis itu berubah menjadi manusia serigala. Namun kekuatannya masih belum cukup untuk melawan Angelique. Angelique sekarang dengan bangga menceritakan sebuah kebenaran. Saat manusia serigala menggigit Putri Elizabeth, Ibu David juga dibunuh olehku. Gadis yang ingin balas dendam pada klan Barnabas. Tepat ketika Angelique hendak menyerang David, roh ibu anak laki-laki itu masuk. Saat ini, seluruh villa dilalap api. Barnabas memberitahu semua orang untuk segera pergi. Aku akan menjaga Angelique. Angelique memberitahu Barnabas bahwa dia sangat mencintainya. Dia tidak pernah mencintaiku. Karena kau tidak punya hati. Angelique langsung meletakkan tangannya di dadanya dan mengeluarkan sebuah hati. Tapi Barnabas tidak pernah mengambilnya. Patah hati di tangan Angelique. Pada akhirnya, tubuh Angelique pun kehilangan vitalitasnya. Saat ini, Barnabas tiba-tiba teringat pada Victoria. Tapi dia tidak bisa melihatnya. Barnabas tiba-tiba mendapat firasat buruk. Seperti yang diharapkan, Victoria telah sampai di tepi jurang. Barnabas melompat turun dan memeluk Victoria dengan erat. Dia memeluk gadis itu di lengannya dan menggigit lehernya. Saat Victoria terbangun, dia juga berubah menjadi vampir abadi. Dengan begitu, kalian berdua akhirnya bisa bersama selamanya.